Kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi kembali mendapat sorotan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mencatat dalam rentang tahun 2016-2021, sektor pendidikan selalu masuk ke dalam 5 besar kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum. ICW menyebut, sedikitnya terdapat 12 pola korupsi di perguruan tinggi dan tidak menutup kemungkinan pola ini akan bertambah, seperti kasus suap yang terjadi pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Sangat miris gitu ketika kita mau ngomongin mendorong akses pendidikan, menambah anggaran pendidikan gitu, tapi di sisi lain ternyata korupsi di pendidikan ini ya juga banyak gitu ya. Akhirnya tujuan untuk memberikan akses ke semua, untuk membuka ruang-ruang akses pendidikan bagi siapapun gitu ya, itu akhirnya bisa tercederai tuh gitu, karena tadi akhirnya mungkin ada orang yang harusnya nggak keterima di sekolah gitu ya, nggak hanya di perguruan tinggi, tapi akhirnya bisa keterima karena suap. Kasus korupsi yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan Rektor Universitas Lampung, Karomani, membuka mata kita bahwa masih banyak celah terjadinya kasus korupsi pada saat penerimaan mahasiswa baru. Ini pun membuat perguruan tinggi menjadi ladang korupsi. Inilah The Journalist. Jalur mulus karena fulus. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat di perguruan tinggi masih saja terjadi hingga saat ini, salah satunya di Unila. Dan tim The Journalist akan bertolak ke Lampung saat ini untuk melihat kenapa problematika ini masih saja terjadi hingga saat ini. Tadi saya sudah coba menghitung sekilas nih, tahun 2022 ini Universitas Lampung itu menerima 10.000 mahasiswa. Dan kalau kita bandingkan untuk jalur mandiri itu 30%, berarti terdapat 3.000 mahasiswa yang diterima lewat jalur mandiri ini. Angka yang didapat pada saat penangkapan itu cuma sekitar 4,4 miliar. Dan masalahnya sekarang uang sebanyak ini belum jelas ini dialokasikan kemana dan fungsinya untuk apa. Ya sebetulnya fenomena ini juga jadi gunung es ya. Kemungkinan tidak hanya terjadi di Universitas Lampung. Nanti kita coba konfirmasi kepada PLT Rektor Universitas Lampung. Sebetulnya pengawasan ini seperti apa nanti ke depannya? Apakah ini akan diperketat lagi supaya tidak ada pungutan-pungutan liar seperti itu? Dan nanti kita coba tanya juga, ini dana yang sebesar ini dialokasikan kemana saja? Setibanya di Universitas Lampung, The Journalist mendapati tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan pemeriksaan di sejumlah fakultas di Unila. Sejumlah rekan wartawan yang kami temui menyebut, sejak tertangkapnya Rektor Unila dan sejumlah jajarannya, tim penyidik KPK begitu intens melakukan pemeriksaan di kampus ini. Dari jam berapa tadi kesini? Kalau di sini dari 4:30 sore, tapi sebelumnya sih KPK juga dikabarkan ada di FMIPA sama FKIP dari jam 7:30 pagi. Dari pagi tadi berarti? Iya, pagi jam 7:30 pagi. Tapi udah ada info, mereka KPK datang ke sini sudah berapa lama belum ya? Baru 2 hari sih, karena kemarin kan sudah ada rilis dari Ali Fikri di rumah yayasannya yang punya Ahmad Desviandi, pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Terus itu juga ada di Lampung Nadine Center milik Karomani, dan juga di 2 rumah yang saat ini kita juga nggak tahu sih rumahnya siapa. Rumah ini Mungkin rumahnya si Heriandi ya. rumah Heriandi sama itu Iya, rumah tersangka lainnya Basri. ya, M. Basri. Iya, jadi sekarang kami sudah tiba di kampus Unila dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa saat ini KPK sudah berada di Fakultas ISIP. Mereka sudah tiba di sini sejak pukul 8 pagi dan melakukan pemeriksaan di beberapa fakultas terkait dengan dugaan kasus korupsi ini. Selain suap yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Unila,
KPK juga menelisik dugaan praktik serupa di fakultas lain. Benar, memang KPK datang ke tempat kami pukul 2 tadi. Sebagaimana juga fakultas-fakultas lain yang sudah diperiksa, sekarang giliran kami yang diperiksa. Kira-kira seperti itu. Pemeriksaan seputar apa aja, Bu? Pertanyaannya seputar penerimaan mahasiswa baru. Mulai dari 2019 sampai 2022. Berapa lama tadi, Bu? Berapa lama? Dari jam 2 sampai jam sampai hari ini. Ada berapa pertanyaan, Bu? Tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan banyak. Nggak ada. Apa aja sih yang diamankan, Bu? Ini penggeledahan kedua atau pertama? Bu. Kalau kami pertama, Oh, iya. ya karena kalau fakultas lain sudah, kami belum. Bu, tadi yang dokumen dibawa apa ya? aja, Bu? Apa aja, Bu? Itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Isinya kami hanya surat-surat itu aja. Surat-surat yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari undangan sampai pengawasan dan seterusnya, kan itu semua secara administrasi kan ada ininya, dan itu aja yang diminta oleh. Jika dicermati, biaya kuliah jalur mandiri di Unila terpampang resmi dalam surat keputusan Rektor kali percobaan sebenarnya di tahun yang berbeda ya. Tahun pertama saya lulus SMA mau masuk kampus negeri, tapi saya tidak daftar Unila. Saya terima di kampus yang lain. Cuman pada saat itu saya pengen masuk Unila juga. Jadinya saya coba untuk masuk di jalur mandiri. Nah, di formulir untuk jalur mandiri itu sudah tertera kalau untuk fakultas yang sains berapa, yang sosial berapa. Seingat saya dulu untuk sosial di tahun saya masuk itu minimal dana yang harus disumbangkan di formulir itu adalah 10 juta. Karena saya bukan dari keluarga yang begitu banyak uang, jadi saya masukin aja paling minimal 10 juta. Jadinya pada saat itu saya nggak masuk. Nah, kita sebenarnya nggak tahu sih ini benar atau enggak. Tapi yang beredar di luar sana memang, dan ini juga sudah menjadi rahasia umum, kalau via jalur mandiri yang masukin formulir seperti itu memang akan diadu. Yang paling tinggi nominalnya dimasukin, itulah yang akan memiliki peluang untuk bisa masuk Unila. Dan itu resmi karena formulirnya tertera dengan ada minimal sedemikian rupa. Dan yang paling mahal setahu saya juga emang adalah Fakultas Kedokteran. Tahun ini, Universitas Lampung sedianya menyiapkan 10.000 kuota bagi calon mahasiswa baru yang tersebar di 61 program studi sarjana dan 11 program studi diploma. Sementara,
penerimaannya tetap mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2020, yakni melalui 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, serta jalur mandiri. Dalam peraturan itu juga, disebut kuota penerimaan di masing-masing jalur sebesar 30% dari daya tampung program studi yang bersangkutan. Pada pelaksanaan seleksi jalur mandiri di Universitas Lampung tahun ini, sedikitnya terdapat 2.901 daya tampung yang disediakan oleh pihak kampus. Jumlah itu dibagi ke dalam 2 kelompok besar keilmuan, yakni sains teknologi dengan jumlah prodi sebanyak 37 dan daya tampung sekitar 894 mahasiswa. Sementara sosial humaniora terdiri dari 24 prodi dengan daya tampung sebesar 1.007 mahasiswa. Kasus ini memang mengerucutnya cuma di FK. Di FK ya? Iya, di kedokteran semua. Dan BMFK Unila kasih statement mereka tidak mau untuk memberikan pernyataan apapun terkait dengan dugaan korupsinya. Ini. Mereka cuma mau, intinya mereka cuma mau ya mendukung lah KPK menjalankan ininya, tapi mereka nggak mau untuk memberikan statement gitu terkait apapun. Oke. Maklum saja, jika mengacu data sejak 2017 hingga tahun 2021 lalu, jumlah peminat Fakultas Kedokteran di kampus Unila begitu besar, meski daya tampung yang tersedia tidak banyak. Pun begitu, penerimaan di tahun ini peminatnya boleh jadi begitu tinggi, meski daya tampungnya hanya untuk 60 orang pada seleksi mandiri. Tidak mudah mengorek informasi soal patgulipat yang terjadi pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri di kampus ini, utamanya di Fakultas Kedokteran yang saat ini mendapat sorotan penegak hukum. Sejumlah mahasiswa yang kami temui pun menolak membuka informasi dengan alasan takut, serta imbauan dari BEM Fakultas Kedokteran yang melarang mahasiswa kedokteran bersuara. Ada yang sampai menaruh 50 juta, 60 juta, dan memang terbukti mereka masuk dengan menaruh uang sebesar itu. Di situ ada kurang lebih 33 mahasiswa yang dititipkan kepada beliau